Baiklah, sudah cukup intro kerennya ya guys ya. Langsung saja kita masuk ke materi tentang laporan arus kas. Baik, saya akan mempresentasikan laporan arus kas. Laporan arus kas adalah sebuah laporan yang menggambarkan rincian arus kas keluar dan arus kas masuk dalam suatu periode akuntansi. Ada tujuan laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, mutasi kas, serta setara kas dalam satu periode akuntansi. Adapun tujuan lainnya yaitu yang pertama, perusahaan dapat mengetahui beberapa banyak operasional arus kas yang dimiliki. Yang kedua, laporan arus kas mempunyai manfaat untuk melihat perubahan aset, kewajiban, ekuitas dalam bentuk arus kas keluar dan arus kas masuk, dan kas yang ditahan. Yang ketiga itu membentuk persamaan dasar akuntansi yang mungkin dapat mengetahui kemampuan bisnis perusahaan. Yang keempat, laporan arus kas dapat digunakan untuk membuat proyeksi arus kas sehingga bisa dapat mudah memilihkan likuiditas perusahaan di mana masa depan. Yang kelima, dengan cash flow, perusahaan dapat merincikan pengeluaran serta dapat memahami beberapa yang harus dibayar kepada kreditur. Yang keenam, cash flow dapat financial statement yang lainnya, termasuk di dalamnya pembelian barang untuk persediaan, pemberian kredit kepada pelanggan, dan pembelian peralatan produksi. Yang ketujuh, penggunaan perencanaan jangka pendek, yaitu laporan arus kas berguna untuk mengendalikan cash flow, memiliki kas yang cukup lancar dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Adapun kegunaan dari laporan arus kas yaitu yang pertama, menilai kemampuan perusahaan menghasilkan, merencanakan, mengontrol arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan pada masa lalu. Yang kedua, menilai kemungkinan keadaan arus kas masuk, keluar, arus kas versi perusahaan, termasuk kemampuan membayar dividen. Yang ketiga, menyajikan informasi bagi investor, kreditor, memproyeksikan retur dari sumber kekayaan perusahaan, memiliki kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas ke dalam perusahaan di masa yang akan datang. Yang kelima, alasan perbedaan antara laba dan bersih dikaitkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Yang keenam, menilai pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi lainnya terhadap posisi keuangan perusahaan selama satu periode. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kas dan setara kas. Kas dan setara kas merupakan sekelompok aset yang dimiliki suatu perusahaan untuk mempermudah nilai total uang tunai mencakup barang-barang yang sifatnya mirip dengan uang tunai. Jika suatu perusahaan mempunyai kas atau setara kas, kredit saat aset tersebut selalu ditampilkan dalam baris neraca. Oleh karena itu, kas dan setara kas merupakan aset lancar, artinya merupakan aset jangka pendek yang paling likuid. Adapun jenis-jenis dari kas setara kas, yang pertama itu adalah uang tunai. Uang tunai adalah uang dalam bentuk mata uang yang mencakup semua uang kertas, koin, dan uang kartal. Dan ini juga mencakup wesel, cek, kasir, cek bersertifikat, dan rekening giro. Yang kedua itu ada mata uang dari luar negeri, harus dijabarkan ke dalam mata uang untuk melaporan tujuan pelaporan keuangan. Yang ketiga itu adalah setara kas. Setara kas adalah investasi yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai. Tujuan kas untuk setara kas yang pertama yaitu membayar hutang saat ini. Perusahaan harus menggunakan kas dan setara kas untuk membayar tagihan dan porsi uang jangka panjang saat jatuh tempo. Yang kedua itu simpan untuk investasi modal masa depan. Perusahaan mungkin mempunyai rencana jangka panjang untuk pertumbuhan atau perkembangan. Dengan rencana tersebut kemungkinan memerlukan jumlah besar modal. Yang ketiga, merencanakan keadaan darurat. Pada catatan yang sama, setara kas adalah investment yang paling dekat dengan uang tunai, baik perusahaan memiliki kas atau setara kas. Produk-produk ini dapat melindungi perusahaan selama periode bisnis yang buruk atau ketidakpastian yang luas. Yang keempat itu memenuhi perjanjian keuangan. Sebab perusahaan mungkin diharuskan untuk memiliki sejumlah aset yang sangat likuid sebagai bagian dari perjanjian hutang. C. Klasifikasi laporan arus kas. Yang pertama yaitu aktivasi operasi.
Aktivasi operasi merupakan aktivitas perusahaan yang menghasilkan pendapatan utama atau Principal Revenue Producing Activities. Aktivasi operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lainnya yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi melibatkan transaksi-transaksi pembelian atau produksi barang dan jasa, serta penjualan maupun distribusi barang dan jasa tersebut kepada pelanggan. Berikut beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama yaitu cash inflow, yaitu kas masuk dari pelanggan. Yang kedua, kas masuk dari bunga pinjaman, royalti, dividen, free komisi, dan lain-lain. Yang ketiga, diterima dari perusahaan asuransi terkait klaim dan manfaat asuransi. Yang keempat, penerimaan dari kontrak atas transaksi perdagangan. Selanjutnya yaitu cash outflow. Yang pertama, pembayaran kepada pemasok atas transaksi perdagangan barang dan jasa. Yang kedua, pembayaran gaji pegawai atau karyawan. Yang ketiga, pembayaran terkait bunga pinjaman, sewa, royalti, fee, komisi, dan lain-lain. Menurut PSAK nomor 2, perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut, yaitu yang pertama metode langsung. Metode langsung mengurangkan dari penjualan tunai hanya beban operasi yang mengonsumsi atau memakai kas. Metode ini mengonversikan setiap pos pada laporan laba rugi secara langsung ke dasar tunai. Metode langsung melaporkan sumber-sumber dari kas operasi dan pemakaian kas operasi. Yang kedua, metode tidak langsung. Metode tidak langsung bertolak dari dasar akrual laba bersih dan secara tidak langsung menyesuaikan laba bersih untuk pos-pos yang mempengaruhi laba bersih namun tidak melibatkan kas. Pertama-tama laba bersih didaftar kemudian dibuat penyesuaian, penambahan atau pengurangan atas laba bersih tersebut. Aktivitas operasi menyebabkan kenaikan transaksi dan peristiwa yang masuk ke dalam perhitungan laba bersih. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari kegiatan bisnisnya perusahaan dapat mengucurkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas investasi. Yang pertama, cash inflow, yaitu penerimaan aset dari penjualan kembali aset tetap berwujud. Selanjutnya, penerimaan kembali dari penjualan investasi long term perusahaan. Yang kedua, cash outflow, yaitu pembayaran terkait perolehan aset tetap berwujud maupun tidak berwujud, termasuk biaya pengembangan. Yang kedua, pengeluaran kas terkait perolehan surat-surat berharga. Yang ketiga yaitu aktivasi pendanaan. Aktivasi pendanaan yaitu semua aktivitas yang mengakibatkan perusahaan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman jangka panjang. Aktivitas pendanaan atau financing activities adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Aktivitas pendanaan memasok bagi sebuah perusahaan dengan dana dari pemilik perusahaan maupun kreditor. Contoh arus kas keluar dari aktivitas pendanaan meliputi pembayaran dividen kas, pelunasan utang, pembayaran kas oleh penyewa guna usaha, dan penarikan saham treasury. Contohnya yaitu yang pertama cash inflow, yaitu penerimaan kas dari emisi saham modal, penerimaan kas berasal dari emisi obligasi, wesel jangka panjang, hipotek, dan instrumen pinjaman jangka panjang lainnya. Selanjutnya yaitu kenaikan utang jangka panjang. Selanjutnya yaitu cash outflow, yaitu pembayaran kas kepada pemegang saham. Yang kedua, pembayaran dividen saham dan bunga obligasi. Yang ketiga, pembayaran kas untuk melunasi pinjaman obligasi, wesel jangka panjang, hipotek, dan lain-lain. Selanjutnya yang D, penyusunan laporan arus kas. Perusahaan memperoleh informasi untuk mempersiapkan laporan arus kas dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan komparatif. Yang kedua yaitu laporan laba rugi tahun berjalan, dan yang ketiga yaitu data transaksi yang dipilih. Untuk penyusunan laporan arus kas ini diperlukan beberapa tahap. Yang pertama yaitu mempersiapkan laporan arus kas. Dalam mempersiapkan laporan arus kas diperlukan sumber yang melibatkan 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan kas yang diperoleh dari aktivitas operasi. Yang kedua yaitu menentukan kas yang diperoleh dari
atau digunakan untuk aktivitas investasi dan pendanaan. Dan yang ketiga yaitu menentukan perubahan kas selama periode berjalan, yaitu akan apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu rekonsultasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan akhir. Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah kelebihan penerimaan atas pembayaran kas dari aktivitas operasi. Perusahaan menentukan jumlah ini dengan mengonversi laba neto berdasarkan basis aktual menjadi laba neto berdasarkan basis kas. Untuk melakukannya, perusahaan menambah atau mengurangi dari laba neto pos-pos dalam laporan laba rugi yang tidak mempengaruhi kas. Prosedur ini mengharuskan perusahaan menganalisis tidak hanya laporan laba rugi tahun berjalan, tetapi juga laporan posisi keuangan komparatif atau data transaksi tertentu. 1. Aktivitas non-kas yang signifikan. Tidak semua aktivitas perusahaan yang signifikan melibatkan kas. Contohnya adalah aktivitas non-kas yang signifikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerbitan saham biasa untuk membeli aset. Yang kedua yaitu konversi obligasi menjadi saham biasa. Yang ketiga yaitu penerbitan utang untuk membeli aset. Dan yang keempat yaitu pertukaran aset jangka panjang. Aktivitas pendanaan dan investasi yang signifikan tidak mempengaruhi kas yang tidak dilaporkan dalam laporan arus kas. Sebaliknya, aktivitas ini dilaporkan terpisah dalam catatan atas laporan keuangan. Pelaporan seperti aktivitas non-kas ini mempengaruhi prinsip pengungkapan penuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya tadi. Selanjutnya adalah pengungkapan laporan arus kas. Pengungkapan laporan arus kas adalah proses penyajian informasi mengenai aliran uang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan selama periode tertentu. Ini mencakup aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Pengungkapan ini penting untuk memungkinkan pemangku kepentingan seperti investor dan kreditur untuk memahami bagaimana perusahaan mengelola arus kasnya dan evaluasi kesehatan keuangan. Biasanya laporan arus kas disajikan bersama dengan laporan keuangan lainnya, seperti laporan laba rugi dan neraca. Menurut PSAK 2 Revisi 2009 tentang laporan arus kas, bahwa transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan setara kas tidak termasuk dalam laporan arus kas. Contoh, perolehan aset secara kredit atau melalui sewa pembiayaan, akuisisi suatu entitas melalui penerbitan saham, dan konversi utang menjadi modal. Transaksi ini walaupun mempengaruhi struktur aset serta modal entitas, tapi tidak perlu mempengaruhi arus kas periode berjalan, sehingga tidak dimasukkan ke dalam laporan arus kas. Hal ini sesuai dengan tujuan laporan arus kas, yaitu melaporkan transaksi yang berpengaruh terhadap arus kas periode berjalan. Transaksi tersebut diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut. Tujuan utama. Laporan arus kas biasanya terdiri dari 3 bagian utama: arus kas dan dari aktivitas operasional, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Aktivitas operasional mencakup penerimaan dan pembayaran kas yang berkaitan dengan operasi utama perusahaan. Aktivitas investasi melibatkan investasi dalam aset jangka panjang, seperti pembelian atau penjualan properti, peralatan, atau investasi pasar modal. Aktivitas pendanaan mencakup penerimaan atau pembayaran kas yang berkaitan dengan pendanaan perusahaan, seperti penerimaan pinjaman baru, pembayaran utang, atau pembayaran dividen kepada pemegang saham. 2. Metode pengungkapan. Laporan arus kas biasanya disajikan menggunakan metode langsung atau tidak langsung. Metode langsung mengungkapkan arus kas operasional melalui penerimaan kas bersih dan pembayaran kas bersih dari aktivitas operasional. Metode tidak langsung mengungkapkan arus kas bersih dari operasi dengan menyesuaikan laba bersih untuk menghapus item non-kas dan memperhitungkan perubahan dalam aset dan kewajiban yang tidak berpengaruh langsung terhadap kas. 3. Imbalan hasil. Tujuan utama dari pengungkapan laporan arus kas adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemangku kepentingan tentang sumber-sumber
dan penggunaan uang tunai perusahaan selama periode tertentu. Hal ini membantu dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan, membayar dividen, dan melakukan investasi.